Hey everyone, welcome back with me Sylvia. Di video kali ini aku bakalan nyobain 5 cushion lokal yang harganya tuh under 100.000, bahkan mulai dari 56.000 aja. Jadi aku bakalan nyobain ke 5 cushion ini dan aku bakalan kasih lihat kalian nih gimana rasanya waktu diaplikasiin, terus aku juga akan tampilkan wear testnya dan pastinya aku juga bakalan ceritain nih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cushion. Nanti di akhir video aku juga kasih rating keseluruhan untuk cushion-cushion ini. Dan kelima cushion ini tuh semuanya aku beli sendiri ya, jadi ini nggak disponsori oleh siapapun. Di video ini aku juga nggak berniat untuk mengagungkan suatu produk atau menjelekkan suatu produk. Jadi semua yang aku ceritain di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku pakai cushionnya. Nah, untuk tipe kulit aku sendiri itu sebenarnya lebih ke kombinasi. Jadi di bagian T-zone dia agak sedikit berminyak, tapi nggak terlalu yang berlebihan ya minyaknya. Dan untuk bagian U-zone ini cenderung relatif lebih kering. Dan untuk skin tone aku itu lebih ke fair dengan neutral undertone. Nah, kalau kalian punya skin tone, undertone, dan juga tipe kulit yang sama kayak aku, video ini bisa jadi referensi buat kalian ya. Oke, buat yang udah penasaran, jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini. Kalau udah, yuk kita langsung masuk aja untuk mengupas tuntas 5 cushion lokal under 100.000. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja untuk membahas cushionnya satu persatu. Aku akan mulai dari yang harganya paling murah dulu, jadi nanti aku bakalan urutin ya, dari yang harganya termurah sampai yang termahal. Nah, untuk range harga dari kelima cushion aku itu adalah sekitar 56.000 sampai 75.000. Tapi ini bukan harga official store-nya ya, jadi ini aku beli di Star Seller, dijamin ori produknya, dan aku tuh cari toko yang bisa kasih diskon gede. Kalau kalian mau beli dengan harga yang sama kayak aku, nanti link pembeliannya aku bakalan taruh di description box, jadi langsung cek aja ke sana. Oke, kita mulai aja. Untuk cushion pertama, di sini aku punya Hanasui Serum Cushion. Untuk Hanasui Serum Cushion ini tuh harganya di 56.000 dengan isi 15 gram. Jadi kalau dibagi, ini harga per gramnya cuma sekitar 3.700-an. Bener-bener affordable banget. Nah, untuk packagingnya, mereka ini hadir dalam box. Boxnya ini cantik banget ya. Jadi didominasi warna peach, terus dia ada list goldnya. Nah, untuk packaging dalam cushionnya sendiri, ini tuh kokoh banget, dia tuh cantik banget. Masih dengan nuansa peach dengan list rose gold. Dan yang paling aku suka, dia tipe bukaannya tuh yang di press ya. Untuk bagian dalamnya ini sama aja, kita bakalan dapat cermin, terus dapat cushion puff. Nah, cushion puffnya ini aku suka banget karena bentuknya tuh pointy, jadi kayak teardrop gitu. Sangat memudahkan banget waktu aplikasi. Untuk bagian cushionnya sendiri, dia tuh ada motifnya ya. Jadi kayak motif honeycomb gitu. Nah, untuk jumlah shades-nya sendiri, mereka ini hadir dalam 5 shades. Menurut aku dari kelima shades ini lumayan komplit. Kalau kalian punya warna kulit yang sama kayak aku, itu yang paling rekomen adalah shades terakhirnya mereka, shades 5 yang very pinkish. Itu kayaknya paling match deh sama warna kulit aku. Kita akan pakai cushionnya Hanasui. Ini aku punya yang shades 5, very pinkish. Bakalan coba nih. Kalau untuk kemudahan di blend, coverage, Hanasui udah nomor 1 banget. Aku suka banget. Sekali squeeze aja udah bisa untuk setengah wajah ya. Jadi menurut aku cushionnya ini bagus banget untuk ngedeliver si cushionnya. Selain memang bentuk dari cushion puffnya ini pointy, jadi sangat memudahkan, tapi kualitas dari cushion puffnya ini aku juga suka banget. Kalian bisa lihat sendiri before afternya, coveragenya tuh bagus banget, dia medium tapi bisa banget di build sampai full. Under eye aku, kemerahan, pori-pori, ini semuanya tertutup dengan sempurna. Dia juga ringan banget, finishnya tuh lebih ke satin, jadi bukan yang dewy becek, tapi bukan yang matte bikin kering, jadi bener-bener natural banget finishnya. Lanjut sebelah kanan aku bakalan set pakai powdernya Hanasui, supaya kita bisa lihat juga ya nanti perbedaannya. Oke, sekarang jam 9.17 kita bakalan balik lagi untuk wear testnya. Oke guys, sekarang sudah jam 15.43, jadi kurang lebih sudah sekitar 6 jam. Kondisi wajah aku seperti ini, menurut aku ini masih bagus banget. Dilihat dari jauh, dilihat dari dekat, ini tetap bagus. Untuk area dahi dia masih bagus banget ya. Cuma memang udah sedikit kelihatan lebih oily untuk bagian yang tidak aku set pakai powder. Tapi kalau untuk bagian bawah, karena memang ini kena masker banget, jadi yang bagian kena masker itu dia sudah fading. Nah, ini adalah kondisi masker aku nih setelah dipakai. Nah, lumayan banyak yang transfer ya teman-teman. Tapi walaupun dia banyak transfer, tapi menurut aku fadingnya tuh masih smooth ya. Kalian bisa lihat sendiri, jadi ini kelihatannya tuh masih oke banget. Oke, sekarang aku akan kasih notes untuk kelebihan dan kekurangan dari si Hanasui Serum Cushion ini. Yang pertama untuk kelebihannya, dia ini punya kandungan skincare di dalamnya. Nah, kalau dilihat dari boxnya, dia itu ada UVA plus UVB protection. Cuma kalau untuk jumlah SPF-nya dan PA-nya berapa, ini belum disampaikan di boxnya. Dan untuk formulanya sendiri, dia ini juga sudah non-alkohol, non-paraben, dia juga sudah BPOM dan halal ya. Oke, kita move ke cushion kedua. Di sini aku punya YOU The Simplicity Color Corrector CC Cushion. Untuk harganya sendiri ini aku beli di 57 ribuan dengan isi 15 gram, jadi sekitar 3.800. Ini juga masih sangat affordable
affordable sekali ya. Nah, untuk packagingnya sendiri dia juga hadir dengan box. Boxnya ini didominasi warna peach. Sama juga keterangan tentang produknya sudah lengkap di sini semua. Dan untuk packaging dalam cushionnya sendiri dia ini terbuat dari plastik ya. Menurut aku, packaging dari YOU ini yang paling tidak kokoh nih di antara 5 cushion yang lainnya. Karena dia tuh kayak agak onglek-onglek gitu loh tutupnya. Tapi untuk model bukaannya ini aku suka, jadi model yang di press gitu. Dan untuk bagian dalamnya kalian juga bakalan dapat cermin, terus habis itu dapat cushion puff juga. Dan untuk bagian cushionnya dia juga sudah ada motif diamondnya gitu. Nah, untuk yang YOU ini dia punya 3 shades. Menurut aku ini juga sudah lumayan komplit walaupun ada 3 shades. Dan aku pribadi tuh pakai yang shades pertama yang milky beige. Yang aku suka shades-nya ini nggak terlalu kuning banget, jadi bisa masuk di kulit aku. Oke, hari ini aku bakalan nyobain si YOU The Simplicity Color Corrector CC Cushion. Pasti. Cushion puff-nya menurut aku ini masih enak untuk aplikasi ya. Cuma kayaknya agak menyerap produk. Jadi kayak satu squeeze yang keserap di sini kayak lumayan banyak, tapi yang ke apply itu nggak terlalu banyak. Jadi untuk setengah wajah itu sekitar 3 kali squeeze deh, baru bisa benar-benar nutup sempurna. Aku sudah aplikasikan setengah wajah, ini kalian bisa lihat. Menurut aku coverage-nya itu lebih ke sheer coverage ya, jadi dia nggak terlalu bisa nutupin noda-noda di wajah. Urat-urat juga masih agak kelihatan. Untuk under eye aku juga masih lumayan gelap, jadi dia belum bisa nutup sempurna. Ini tuh namanya CC Cushion, jadinya dia tuh lebih ke color corrector, lebih ke menyamaratakan warna kulit. Untuk noda-noda yang lumayan gelap, kayaknya kalian harus pakai concealer tambahan. Nah, ini dia untuk finishnya setelah aku aplikasiin ke seluruh wajah. Menurut aku finishnya itu lebih ke semi matte ya. Nah, aku bakalan wear test cushion ini, sebelahnya aku pakai powder, sebelahnya enggak. Sekarang jam 8.47, nanti kita lihat sekitar 5-6 jam ke depan. Oke, sekarang udah jam 14.32, jadi ini udah sekitar 5-6 jam. Ini kalian bisa lihat sendiri kondisinya, mau yang di set ataupun yang tidak di set pakai powder, dia ini sama-sama udah banyak yang hilang ya. Apalagi untuk area hidung, ini udah parah banget. Aku juga udah sempat pakai masker, dan ini dia hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini di kedua sisi tuh dia transfer. Cuma memang kalau yang nggak di set pakai powder, dia lebih banyak transfernya. Sekarang aku bakalan tes oilnya. Aku akan mulai dari yang aku pakai powder dulu. Menurut aku untuk area yang pakai powder ini lumayan bisa nahan minyak. Nah, sekarang kita tes kalau yang nggak pakai powder. Ini dia hasil oilnya untuk area yang tidak aku pakai powder. Menurut aku pribadi kalau dari segi ketahanan YOU ini kurang tahan lama ya. Terus untuk oil controlnya dia juga nggak terlalu bagus. Cuma yang aku suka dia nggak oxidize sama sekali, jadi nggak bikin kusam. Tapi kalau untuk sehari-hari aku lumayan suka karena memang dia tuh ringan banget. Jadi waktu kita aplikasiin ini nggak kelihatan kita tuh lagi pakai cushion. Untuk kelebihannya, dia juga ada kandungan skincare di dalamnya. Dia juga sudah non-alkohol dan BPOM, cuman kekurangannya dia ini masih ada kandungan parabennya. Oke, kita lanjut ke cushion ketiga. Di sini aku punya Azura Luminous Cushion. Nah, untuk harganya sendiri kemarin aku beli di 61 ribuan, dan ini tuh isinya 15 gram juga. Jadi harga per gramnya ini sekitar 4 ribuan, masih affordable juga. Nah, untuk packagingnya sendiri, mereka ini hadir dalam box. Boxnya ini hollow gitu, cantik banget boxnya. Dan dia juga udah lengkap banget nih keterangan tentang produknya di boxnya ini. Packaging dalamnya sendiri, dia ini didominasi warna putih, terus ada list silvernya di dalamnya, jadi ini clean banget ya. Yang aku suka lagi, dia itu model bukaannya di press, dan di dalamnya juga sudah ada cermin dan ada cushion puffnya juga. Tapi kalau untuk cushionnya sendiri dia standar ya, seperti spons pada umumnya, jadi nggak ada motifnya. Untuk shadesnya sendiri dia ini ada 4 shades, aku pakai yang light beige, tapi ternyata dia agak sedikit keterangan di kulit aku. Tapi so far so good, nggak terlalu yang kelihatan banget. Oke, sekarang aku mau pakai yang Azura. Dia tuh sekali squeeze aja lumayan banyak ya, jadi menurut aku sponsnya bukan yang terlalu menyerap produk. Oke, ini adalah penampakan kalau dipakai setengah-setengah. Kalian bisa lihat sendiri before afternya. Menurut aku coverage-nya ini oke banget ya. Dia tuh bisa menutupi pori-pori, under eye, noda-noda hitam yang ada di wajah aku. Terus dia juga lumayan cepat ngesetnya. Setelah dia ngeset, ini udah nggak geser lagi ya. Untuk lemnya sendiri dia ini katanya matte finish, dan menurut aku ini memang matte finish ya, tapi bukan yang matte kering banget. Tapi kalau tipe kulit kalian tuh dry skin, menurut aku kalian wajib banget pakai pelembab dulu sebelum pakai cushion ini. So far sih untuk under eye dia nggak crack sama sekali ya. Nah, dia ini punya Pearl teknologi namanya, jadi dia bisa menyamaratakan warna kulit kita. Jadi kalau pertama kali aplikasi dia warnanya agak keterangan, tenang aja, nanti lama-lama dia bakalan ngeset dan bisa nyatu sempurna sama warna kulit asli kita. Nah, seperti biasa sebelum wear test, sebelah sini aku mau set pakai powder, supaya nanti kita bisa lihat ketahanan cushionnya dengan ataupun tidak dengan powder. Oke guys, aku baru pulang sekarang, jadi ini agak kelamaan ya wear testnya. Sekarang sudah jam 15.53.
Kalian bisa lihat sendiri hasilnya, memang udah berantakan banget karena aku full keluar rumah hari ini ya. Tapi kalian bisa lihat, jadi kalau untuk area dahi, dia tuh masih lumayan oke. Tapi kalau untuk area yang kena masker, nah ini udah mulai geser-geser parah. Dan walaupun dia itu matte finish, tapi dia nggak nge-crack sama sekali ya. Warnanya juga nggak oxidize sama sekali, jadi ini oke banget, nggak bikin kusam di wajah. Dan aku tuh full di luar rumah hari ini, jadi ini lihat masker aku. Nah, dia tuh masih transfer, mau di set pakai powder ataupun yang nggak pakai powder, menurut aku dia sama aja ketahanannya ya. Karena memang dia itu finishnya lebih ke matte kan, jadinya memang dia nggak terlalu geser. Nah sekarang aku bakalan tes oil controlnya. Sekarang aku akan coba untuk area yang aku kasih powder. Untuk 9 jam penggunaan menurut aku ini udah oke banget. Sekarang aku bakalan coba untuk yang area tidak aku set pakai powder. Oke, dia udah lumayan berminyak, tapi dia nggak terlalu transfer loh. Ya jadi walaupun ditap-tap pakai si kertas minyak, walaupun dia ada oilnya, tapi dia nggak terlalu yang transfer banget sih. Ini dia tuh nggak terlalu yang transfer gitu, nggak terlalu yang nempel gitu di kertas minyak. Menurut aku ini oke banget. Ini oke banget sih cushionnya. Nah untuk kelebihan dari produknya, yang pertama dia sudah ada kandungan SPF-nya ya. Terus dia juga sudah ada kandungan skincare di dalamnya. Di sini juga disampaikan kalau dia tuh ada pearl teknologi, jadi dia ini bisa menghasilkan riasan flawless dan reflection. Dan untuk formulanya ini sudah non alkohol ya. Produknya juga sudah BPOM, halal dermatologically tested. Oke, aku akan lanjut ke cushion keempat. Di sini aku punya Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion. Kalau yang ini kayaknya udah banyak banget yang ngomongin ya. Jadi untuk harganya sendiri kemarin aku beli di sekitar 74 ribuan dengan isi 15 gram. Jadi harga per gramnya itu sekitar 5 ribuan. Ini juga masih affordable banget. Untuk packagingnya dia juga hadir dengan box. Boxnya ini nuansanya tuh warna nude. Untuk packaging cushionnya sendiri ini juga kokoh banget, cakep banget. Jadi dia itu kayak matte ya bagian luarnya. Padahal ini namanya glow cushion. Untuk bagian bukannya sendiri ini juga di press. Kalian bakalan dapat cermin. Ini tuh cerminnya yang paling besar di antara cushion yang lainnya. Kalian juga bakalan dapat cushion puff. Tapi untuk sponge cushionnya ini standar aja, jadi nggak ada motifnya juga. Kalau untuk shades-nya, si Wardah ini yang paling komplit karena dia punya 8 shades. Dan aku itu pakai yang 11C Pink Fair. Nah ini lumayan cocok sih sama kulit aku juga. Oke, jadi hari ini aku bakalan cobain si Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion. Wow, ini tuh sekali squeeze aja kayak banyak banget produknya. Benar-benar ngambil satu squeeze udah bisa buat satu muka kayaknya ya, nggak cuma setengah. Kayak ini dia before afternya, asli ini bagus banget coveragenya. Padahal satu squeeze aja dia benar-benar bisa nutupin urat-urat, under eye, pori-pori, flawless banget. Oke, kita lanjut ke sebelah sini, aku ambil satu squeeze lagi. Ini kalian bisa lihat ya, moment of truth. Wah, benar-benar bagus banget coveragenya, asli. Nggak sangka cushion harga 70 ribuan bisa sebagus ini guys. Lihat nggak sih, aku tuh ada eyeliner, terus ketap sama cushionnya hilang, eyelinernya ketutup langsung. Luar biasa ini sih untuk coveragenya, ini oke banget. Kalau kalian memang lagi nyari cushion yang coveragenya tinggi, ini aku rekomen banget. Finishnya itu dia ada glow-nya ya. Jadi kalau untuk klaimnya sendiri sih sebenarnya dia finishnya dewy glow, tapi menurut aku dia nggak yang becek banget gitu loh. Oke, biar adil seperti cushion yang udah-udah, aku bakalan set sebelah sini pakai powder. Oke, jadi ini sudah jam 9:12 ya. Kita akan mulai wear testnya. Oke, jadi sekarang sudah jam 14:14, jadi kurang lebih sudah 5-6 jam. Aku tadi sempat keluar dan pakai masker, dan ini adalah kondisi masker aku. Menurut aku, yang dengan ataupun tanpa powder, ini tuh sama-sama banyak banget transfernya ya. Kalau dilihat dari jauh sebenarnya sih ini oke-oke aja karena memang coveragenya itu bagus. Tapi kalau dilihat dari deket, ini tuh nggak terlalu yang bikin halus gitu loh, nggak terlalu yang bikin mulus gitu. Bahkan dia tuh sudah menimbulkan crack nih di under eye aku. Yang nggak di set pakai powder aja dia nge-crack dong, apalagi yang di set pakai powder. Jadi kelihatan kayak tua nggak sih? Nah sekarang aku bakalan coba cek untuk oil controlnya. Seperti biasa kita coba dulu dari yang di set pakai powder ya. Ini untuk bagian yang pakai powder ya, dia lumayan transfer juga. Sekarang kita coba yang tanpa powder ya. Oke, ini dia. Menurut aku untuk oil controlnya ini cukup bagus sih ya. Nah untuk kelebihan produknya sendiri, ini paling banyak menurut aku ya. Pertama, dia sudah ada kandungan UV filternya. Terus diklaimnya juga dia punya skin match teknologi. Jadi kalau kalian nanti pilih cushionnya itu keterangan atau kegelapan, ini bisa disamain sama warna kulit kita. Terus yang kedua, dia juga punya teknologi namanya Glow Perfecting Pigment. Ini katanya bisa memberikan efek glow tahan lama hingga 12 jam tanpa kesan berminyak dan terasa lembab di wajah. Terus formulanya ini juga sudah non-alkohol, non-paraben. Dia juga sudah BPOM, sudah halal, dan dermatologically tested. Terus katanya dia juga non-comedogenic dan non-acnogenic. Buat yang punya acne prone skin akan lebih aman nih pakai si Wardah ini.
Oke, kita lanjut ke cushion terakhir. Di sini aku punya Madame G Mini BB Face Cushion. Nah, ini kemarin aku beli harganya tuh di 60.000. Terus untuk isinya dia tuh yang paling sedikit ya, cuma 10 gram aja. Jadi kalau dibagi harga per gramnya ini yang paling mahal nih, di 6.000. Nah, untuk packagingnya dia juga hadir dengan box. Boxnya juga sudah lengkap banget, komplit banget. Kalau kalian mau baca tentang produknya, tinggal cek aja ke sana. Packaging dalamnya ini senada sama boxnya, didominasi warna soft peach. Ini juga packagingnya kayak ngedove gitu, enak banget waktu dipegang. Dan untuk model bukaannya ini tinggal di press aja dan kalian bisa dapat cermin dan cushion puff. Cuma untuk bagian dalamnya itu dia kecil banget ya. Jadi jujur ini yang paling susah diambil produknya. Nah, untuk shade-nya sendiri dia punya 4 shades. Punya aku ini yang paling terang, light pink Luna. Nah, warnanya ini lumayan match juga sih di kulit aku. Oke, hari ini aku bakalan coba yang dari Madame G ini. Madame G-nya. Oke, gak terlalu ada produknya ya. Mungkin ini karena memang isinya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Oke, gak terlalu keambil produknya. Menurut aku sponsnya kurang bagus untuk mengambil produk ya. Dia kayak kurang bisa ngambil produk. Jadi kayaknya kalau mau menyelesaikan setengah wajah, ini kayaknya butuh 3, 4, sampai 5 kali squeeze. Menurut aku dia nggak terlalu gampang di blendnya. Sebenarnya bukan karena teksturnya sih. Aku rasa karena cushion padnya yang membuat dia agak susah untuk di blend. Ya, so far sih untuk formulanya harusnya aman-aman aja ya. Nah, ini adalah penampakan setengah-setengah wajah aku. Untuk coveragenya sih menurut aku nggak terlalu mantul banget ya. Tapi paling nggak dia tuh bisa menyamarkan noda-noda. Terus dia lumayan bisa buat bikin wajah kita tuh jadi kelihatan smooth ya. Jadi dia nggak meng-emphasize tekstur yang ada di wajah kita. Tapi yang paling aku suka, ini tuh finishnya natural dan nggak dempul sama sekali. Orang nggak bakal notice kalau kita tuh lagi pakai cushion. Dia tuh finishnya nggak terlalu yang matte, tapi nggak dewy juga. Jadi enak banget sih. Ini di wajah juga ringan banget rasanya. Coveragenya juga udah cukup banget kalau untuk daily. Nah, seperti biasa aku bakalan set dulu untuk yang sebelah sini ya. Sekarang jam 11. Seperti biasa aku bakalan balik di sekitar 5-6 jam ke depan. Stay tune! Oke teman-teman, sekarang sudah jam 16.23. Jadi kurang lebih 5-6 jam juga aku udah pakai si cushionnya Madame G ini. So far aku suka banget sih sama daya ketahanannya. Jadi tadi aku sudah sempat keluar pakai masker juga ya. Kalian bisa lihat ini yang tanpa diset pakai powder, area hidung memang lumayan banyak transfernya. Tapi kalau untuk area pipi dia nggak terlalu transfer. Untuk area yang diset pakai powder, kalian bisa lihat ini lumayan bersih ya maskernya. Dan kalau dilihat dari dekat, ini tuh ada beberapa yang memang sudah fading ya, yang tanpa powder. Tapi fadingnya tuh masih bagus banget sih menurut aku, bukan yang bercak-bercak gitu. Seperti biasa, aku bakalan pakai kertas minyak ini untuk tes oil controlnya. Aku bakalan mulai dari yang powder dulu. Ini yang diset pakai powder, kalian bisa lihat nyaris tidak ada oilnya, nyaris tidak ada minyaknya ya. Sekarang kita tes yang tanpa powder. Oke, dia sudah lumayan berminyak sih. Nih oilnya, nggak terlalu parah banget lah ya. Dan yang paling aku suka, dia tuh nggak transfer dong. Maksudnya transfer sih, tapi nggak banyak. So far aku suka banget sih sama si Madame G. Kelebihan dari cushion ini, dia sudah ada kandungan UV filternya. Menurut klaimnya, dia ini juga sudah non-comedogenic. Gulanya juga sudah non-alkohol, tapi dia ini masih ada parabennya. Dia juga sudah BPOM ya. Oke guys, itu dia tadi untuk detail dari masing-masing cushionnya. Sekarang aku bakalan kasih konklusi aku terhadap keseluruh produknya. Pertama, kalau dari segi packaging, aku tuh suka 3 produk ya. Jadi antara Hanasui, Azura, ataupun Wardah. Menurut aku 3 produk ini selain kokoh, tampilannya juga cantik, cushion puffnya juga enak banget. Urutan keempat itu Madame G. Sebenarnya dari segi packaging nggak ada masalah. Cuma yang masalah itu adalah si puffnya dan kemampuan si puffnya itu untuk ngambil produknya. Dan kalau untuk yang urutan kelima, yang paling aku nggak suka itu adalah si YOU. Karena memang dia itu kelihatan kurang kokoh packagingnya. Dan memang cushion puffnya juga kurang bisa mengambil produk dan lumayan banyak menyerap produknya. Nah, kalau dari segi shades, ini yang nomor 1 pastinya Wardah. Karena dia punya 8 shades ya, komplit banget jadinya. Kalian punya warna kulit apapun dengan undertone apapun, ini bisa langsung milih aja. Urutan kedua dan ketiga, aku lebih pilih Madame G ataupun Azura. Yang keempat, aku pilih YOU. Walaupun warnanya cuma 3, tapi masih oke banget bisa mengakomodir warna kulit dari fair sampai sawo matang. Sedangkan untuk urutan kelima, aku pilih Hanasui. Walaupun dia punya 5 shades, tapi menurut aku warna paling terangnya itu kurang terang. Lanjut ke coveragenya, kalau diurutkan dari yang coveragenya paling bagus atau yang medium to full, itu kalian bisa pilih yang pertama itu Wardah. Ya, coveragenya itu bagus banget. Cuma kekurangannya menurut aku dia tuh masih kelihatan kalau kita tuh lagi pakai cushion. Jadi kalau kalian mau cari yang natural finish, ini nggak cocok pakai yang Wardah. Nah, untuk urutan kedua yang coveragenya juga oke menurut aku itu adalah si Hanasui. Nah, kalau si Hanasui ini coveragenya oke, tapi finishnya tuh masih natural. Jadi nggak terlalu yang dempul banget.
tapi nggak terlalu kelihatan kalau kalian tuh lagi pakai cushion. Nah, untuk urutan ketiga ini aku pilih Azura. Nah, dia juga mirip sama Hanasui ya. Jadi untuk coveragenya ini bagus, oke, tapi dia nggak terlalu kelihatan kalau kita tuh lagi pakai cushion. Untuk urutan keempat aku pilih Madame G. Coveragenya ini lumayan ada, tapi dia masih natural banget. Kalaupun dia hilang, ini juga nggak kelihatan banget kalau dia hilang ya. Karena memang dia finishnya tuh dari awal natural. Jadi kayak kulit kita aja, tapi lebih baik. Nah, yang terakhir ini yang menurut aku coveragenya tuh paling rendah, yaitu si YOU. Karena yang tadi aku bilang, mungkin karena dia ini sisi cushion, jadi dia cuma untuk meratakan warna kulit aja. Kalau kalian punya noda hitam atau under eye yang lumayan gelap, itu saran aku pakai concealer lagi. Nah, kalau dari tingkat keringanan, ini tuh semuanya enak, semuanya ringan, nggak berat sama sekali. Jadi kalau diurutkan, ini sama aja menurut aku semuanya. Semuanya sama-sama ringan. Nah, untuk finishnya sendiri, ini juga menurut aku mereka sama ya. Jadi ada yang klaimnya finishnya lebih ke dewy finish, ada yang lebih ke glow, ada yang lebih ke matte. Tapi menurut aku, untuk finishnya, ini tuh semuanya sama. Jadi dia nggak terlalu matte banget, tapi nggak terlalu yang dewy becek banget. Jadi dia ada di tengah-tengah. Jadi menurut aku semua cushion ini atau 5 cushion ini tuh bisa untuk semua tipe kulit. Yang penting kalau kalian mau finishnya itu lebih matte, bisa di set aja pakai powder. Kalau kalian maunya yang ada sedikit glownya, ini tidak perlu di set lagi, udah oke banget. Nah, untuk ketahanannya sendiri menurut aku itu yang paling bagus adalah antara Hanasui sama Azura. Jadi mau di set pakai powder ataupun tidak di set pakai powder, menurut aku mereka sama performanya. Cuma kalau untuk tingkat oilnya sendiri atau oil controlnya itu memang lebih bagus kalau kalian set lagi pakai powder. Terus yang ketiga menurut aku Wardah. Wardah ini tuh lumayan tahan lama, cuman yang aku nggak suka adalah yang tadi ya aku udah sampaikan. Jadi dia tuh kayak ada bercak-bercaknya gitu. Jadi kelihatan banget kalau foundation kita tuh ada yang hilang. Jadi walaupun tahan lama, tapi aku kurang suka sama finishnya. Lalu untuk dua urutan terakhir itu ada Madame G sama YOU. Menurut aku kedua cushion ini mirip ya performanya. Jadi dibilang awet banget enggak, tapi karena di awalnya itu dia lumayan natural, jadi walaupun ada yang hilang-hilang, walaupun ada yang fading, itu nggak kelihatan kalau kalian tuh lagi pakai cushion dan ada yang fading. Jadi kalau dilihat dari jauh ini masih bagus banget kelihatannya. Sekarang aku akan kasih rating untuk masing-masing cushionnya. Yang pertama Hanasui aku mau kasih rating 9,5/10. Lumayan full ya, lumayan oke, karena menurut aku nih mulai dari segi packaging, cushion puffnya, terus formulanya, teksturnya, ketahanannya, ini tuh udah oke banget. Dari segi harga dia juga yang paling affordable loh di antara 5 cushion yang lainnya. Cuma menurut aku kurangnya satu, shades-nya kurang terang. Lanjut ke juara kedua, di sini aku punya Azura dengan rating 9/10. Untuk Azura ini juga menurut aku mulai dari packaging, kandungan, tekstur ini juga udah oke banget ya. Cuma memang kalau dari segi ketahanannya menurut aku si Hanasui itu sedikit lebih bagus daripada Azura. Lanjut lagi juara ketiga, aku punya Wardah. Di sini aku kasih dia poin 8,7/10. Ini juga sama kalau dilihat dari segi packaging, teknologi, formula, tekstur, semuanya ini oke. Ketahanannya juga sebenarnya oke, cuma aku kurang suka sama finishnya at the end of the day. Selanjutnya Madame G aku kasih rating 8,5/10. Karena menurut aku dari cushion puffnya aja ini udah kurang enak ya. Jadi agak susah kalau mau di blend tuh jadi agak lama gitu. Tapi aku suka banget sama finishnya di kulit karena dia natural banget. Coveragenya juga lumayan ada, cuman yang aku kurang suka dia masih ada kandungan parabennya. Dari segi harga juga menurut aku Madame G agak sedikit kemahalan karena memang isinya paling sedikit. Dan yang terakhir ini YOU. Aku cuma kasih rating 7/10, mohon maaf banget. Nah, kalau untuk YOU ini menurut aku dari segi packaging dia kurang kokoh, cushion puffnya juga kurang oke. Untuk coveragenya dia juga sheer banget. Cuma memang kalau kalian nyari untuk yang sehari-hari, untuk daily aja, nggak terlalu tertutupi noda hitamnya nggak apa-apa, nah ini boleh pakai si YOU. Cuma salah satu yang menurut aku ini kekurangan juga adalah dia masih ada kandungan parabennya. Oke guys, itu dia tadi keseluruh cushion sudah aku kupas tuntas, sudah aku kasih rating juga. Semoga semua informasi yang aku sampaikan ini bisa membantu teman-teman dalam memilih cushion. Nah, kalau kalian pengen nyobain juga nih cushion-cushion yang tadi aku bahas, langsung aja cek linknya di description box aku, karena aku pastikan itu harga yang paling murah se-Shopee. Kalau kalian pengen request lagi, kupas tuntas produk apa lagi, kalian bisa komen di bawah ya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan racun lainnya dari aku. Oke guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!